Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update pembahasan latihan soal UTBK Sosum untuk tahun 2022. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi terkait 15 latihan soal UTBK Sosum 2022 untuk mapel geografi, khususnya materi pewilayahan. Nah, jika nanti kalian mendapati kunci jawaban serta pembahasan yang saya cantumkan dalam video ini menurut kalian kurang tepat, atau kalian memiliki pendapat yang lain, silakan kalian menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita menuju soal yang pertama. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya benar, tapi keduanya ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, kenapa pernyataannya benar? Karena interaksi antar dua atau lebih daerah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah, sehingga akan memicu terjadinya perubahan seperti meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota. Alasannya kenapa benar? Karena seberapa besar peranan yang terjadi, perubahan yang terjadi tergantung dari jarak, jumlah penduduk, dan berbagai faktor pendukung lainnya seperti sarana transportasi, komunikasi, listrik, dan lain sebagainya. Perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Oleh karena itu, pernyataannya dan alasan itu benar, tetapi tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ditetapkan wilayah-wilayah pembangunan yang pusatnya terletak di 1. Medan, 2. Jakarta, 3. Surabaya, 4. Ujung Pandang. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi semua pernyataan dari nomor 1 sampai nomor 4 ini benar gitu ya. Nah, pusat pertumbuhan di Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi tersebar di seluruh wilayah NKRI dengan tujuan yang pertama, pemerataan kemajuan pembangunan ekonomi nasional, kemudian membendung arus migrasi ke Pulau Jawa, kemudian meningkatkan jalur pemerataan pembangunan di semua sektor secara terpadu. Nah, wilayah-wilayah yang dijadikan pusat pembangunan sebagai pusat pertumbuhan dibagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama adalah wilayah pembangunan utama A dipusatkan di Medan, wilayah pembangunan utama B dipusatkan di DKI Jakarta, ketiga wilayah pembangunan utama C itu dipusatkan di Surabaya, dan yang keempat pembangunan utama di wilayah D itu dipusatkan di Makassar. Jadi semua pernyataannya ini itu benar gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pola interaksi antar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan perbedaan keruangan akibat variasi A. Jumlah penduduk dan kelancaran komunikasi, B. Kelancaran transportasi dan komunikasi, C. Jumlah penduduk dan jarak dari pusat kota, D. Kelancaran transportasi dan kemajuan teknologi, atau E. Kemajuan teknologi dan jarak dari pusat kota. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni jumlah penduduk dan jarak dari pusat kota. Nah, pola interaksi di kawasan Jabodetabek terjadi karena perbedaan jumlah penduduk antar wilayah dan jarak kawasan pemukiman dengan jarak dari pusat kota, sehingga akan terjadi interaksi antar penduduk di wilayah Jabodetabek. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penyebab peningkatan jumlah pengelaju atau komuter dari desa ke kota adalah 1. Kemajuan sarana transportasi, 2. Rendahnya harga dari hasil pertanian, 3. Keterbatasan lapangan kerja, 4. Tingginya produktivitas tenaga kerja. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi
yang A, yakni pernyataannya ini benar, alasannya benar, dan keduanya ini menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, jumlah pengelaju dari desa ke kota terus mengalami peningkatan. Penyebabnya sebagai berikut. Pertama, kemajuan sarana transportasi. Kedua, rendahnya hasil produksi pertanian. Tiga, tingginya jumlah demand terhadap tenaga kerja ke desa. Keempat, keterbatasan lapangan kerja di desa. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3, yakni opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Faktor yang menentukan lokasi pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan di suatu wilayah adalah 1. Kemudahan menjangkau dan industrialisasi. 2. Biaya transportasi dan penyebaran pusat kegiatan. 3. Terpenuhinya kebutuhan dan terbukanya lapangan kerja. 4. Pemerataan fasilitas dan keseimbangan pembangunan. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi semua pernyataan mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ini benar gitu ya. Nah, pada pilihan pernyataan tersebut itu semua jawabannya benar. Kenapa? Karena pusat pelayanan ditentukan faktor strategis secara ekonomi, jarak, ketersediaan fasilitas umum dan ekonomi, dan komoditas unggulan di wilayah tersebut. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Interaksi desa dengan kota selalu menimbulkan dampak negatif pada kehidupan penduduk kota. Sebab generasi muda di pedesaan banyak yang meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan beralih bekerja di sektor lain. Untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi pernyataannya salah, tapi alasannya benar gitu ya. Nah, dampak interaksi desa ke kota bagi kota itu apa? Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan kota. Kedua, desa merupakan sarana rekreasi dalam. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memacu pertumbuhan kota. D, yaitu kota dapat menjual sarana fisik bagi kebutuhan desa. Kemudian dampak interaksi desa dan kota bagi pedesaan. Yang pertama adalah mengurangi pengangguran di desa. Kedua, bertambahnya wawasan berpikir. Yang ketiga, semakin mudah memperoleh barang kebutuhan desa. Keempat, bertambah luasnya pemasaran hasil produksi agraris. Jadi di sini pernyataannya ini salah, tetapi alasannya benar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Fenomena desentralisasi pemukiman yang terjadi pada kota-kota yang mengalami perkembangan pesat ditandai dengan A. Pembangunan pemukiman diserahkan kepada pengembang. B. Pemukiman kelompok menengah ke atas cenderung memisah. C. Pemukiman penduduk bergeser ke arah pinggiran. D. Masyarakat diberi kebebasan mengembangkan pemukiman. Atau E. Meluasnya area pemukiman kumuh di kota. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni pemukiman penduduk bergeser ke arah pinggiran. Nah, fenomena desentralisasi pemukiman yang terjadi pada kota-kota yang mengalami perkembangan pesat dengan pemukiman penduduk yang bergeser ke arah pinggiran. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Interaksi antar tempat, kota dengan kota atau kota dengan desa dapat berkembang karena faktor 1. Setiap tempat mempunyai produksi yang sama. 2. Ada ketergantungan dari satu pihak. 3. Tingkat perkembangan ekonomi yang sama. 4. Akses transportasi yang baik. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi hanya opsi 2 dan 4 yang benar gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah. Yang pertama adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, yaitu regional complementary. Terdapatnya di wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi, yaitu intervening opportunity. Artinya sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang spatial transferability, baik pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antar wilayah serta wilayah lainnya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C, yakni 2 dan 4 gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Karakteristik sektor informal yang dilakukan oleh kaum urban dengan modal terbatas, pendidikan rendah, dan tanpa keterampilan adalah 1. Bebas birokrasi. 2. Pendapatannya rendah. 3. Waktunya bebas. 4. Tempatnya mapan. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi
yang A, yakni opsi 1, 2, dan 3 itu yang benar gitu ya. Jadi, selain ciri yang telah disebutkan di soal, sektor informal juga mempunyai ciri lain yang tidak tertib bayar pajak, bahkan tidak membayar. Harga barang murah karena tidak kena pajak. Hasil produksi skala kecil, alat yang digunakan masih tradisional atau sederhana dan padat karya. Istilah sektor informal informasi digunakan untuk menunjukkan sejumlah unit kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang. Jadi pernyataan yang benar itu adalah opsi yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pedesaan di pinggiran kota selalu mengalami perubahan menjadi wilayah perkotaan, sebab wilayah perkotaan dicirikan oleh tersedianya fasilitas kota di wilayah pedesaan seperti jaringan, air bersih, dan toko swalayan. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya benar, tapi keduanya ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, pernyataannya benar dan alasannya juga benar, tetapi keduanya nggak memiliki hubungan ini karena hal tersebut itu di pedesaan di pinggiran kota selalu mengalami perubahan dengan banyaknya orang yang tinggal di kota dan melakukan kegiatan ekonomi di perkotaan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perkembangan kota ditentukan oleh jumlah penduduk desa kota di sekitarnya. Sebab penduduk desa sangat menentukan arah dan kecepatan pembangunan kota di sebuah wilayah. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya benar, tapi alasannya salah gitu ya. Nah, kenapa pernyataan dan alasannya benar? Karena perkembangan kota memang dipengaruhi jumlah penduduk di desa di sekitarnya sebagai tenaga kerja dan market dari barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat kota. Nah, kenapa alasannya salah? Karena arah dan ketepatan pembangunan tidak mutlak ditentukan oleh penduduk desa. Perencanaan dan kebijakan yang ditetapkan yang akan mempengaruhi arah kecepatan pembangunan sebuah kota nih teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Karakteristik wilayah yang mencirikan wilayah fungsional adalah 1. Menunjukkan kondisi fisik tertentu. 2. Merupakan wilayah yang dinamis. 3. Merupakan kawasan yang homogen. 4. Yaitu umumnya berada di pusat kota. Untuk soal nomor 12 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi hanya opsi 2 dan 4 yang benar gitu ya. Nah, kenapa? Jadi gini, ingat ya, wilayah fungsional merupakan wilayah yang menimbulkan interaksi heterogen dengan interaksi dinamis dan umumnya terdapat di kota. Pilihan yang benar adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ya ke soal nomor 13. Secara umum, interaksi masyarakat desa dan kota di Pulau Jawa relatif lebih intensif dibandingkan dengan interaksi di luar Pulau Jawa karena A. Media komunikasi lebih canggih. B. Kondisi sosial budaya lebih homogen. C. Aksesibilitas wilayah lebih mudah. D. Jarak absolut relatif lebih dekat. Atau E. Kebutuhan hidup lebih tinggi. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni aksesibilitas wilayahnya lebih mudah gitu ya. Jadi ciri-ciri adanya interaksi masyarakat desa dan kota diantaranya adalah sebagai berikut. A. Ketersediaan fasilitas terkait teknologi komunikasi seperti BTS untuk telepon, internet, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan jaringan, jalan, dan sarana transportasi yang baik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Interaksi antara kota Jakarta sebagai kota metropolitan dengan wilayah pinggirannya ditandai oleh A. Ketergantungan sosial dan ekonomi. B. Penduduk komuter. C. Perpindahan penduduk ke wilayah pinggiran. D. Perpindahan penduduk pinggiran ke kota metropolitan. Atau yang E. Ketergantungan tenaga kerja kota metropolitan terhadap desa. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni ditandai oleh penduduk komuter nih teman-teman. Jadi bentuk interaksi antara Jakarta sebagai metropolitan dengan wilayah sekitarnya adalah adanya penduduk komuter yang melakukan komutasi setiap hari untuk bekerja di Jakarta dan pulang pada sore hari. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya fasilitas transportasi untuk komuter gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 15.
Berikut ini upaya mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota akibat urbanisasi adalah 1. Mengembangkan pemukiman di pinggiran kota. 2. Mengembangkan perekonomian kedua wilayah. 3. Memperlancar sarana dan prasarana transportasi. 4. Meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni semua opsinya ini benar gitu ya. Atau pernyataan nomor 1 sampai nomor 4 ini benar. Nah, semua pernyataannya benar karena cara untuk mengatasi pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi itu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sarana transportasi tentunya. Kedua, mengembangkan daerah pedesaan. 3. Mengembangkan pemukiman di pinggiran kota. 4. Peraturan pemerintah mengenai urbanisasi. 5. Meningkatkan lapangan pekerjaan di desa. Yang ke-6, meningkatkan pembangunan wilayah di desa. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.